dan akan melakukan bagi hasil kerja mereka selama 23 hari, teman-teman ya. Banget ya. Ini bisa lihat emas-emasnya, dan emas bakalan ini jadi duit, kadarnya itu lumayan tinggi, jadi dihargai dengan per gramnya itu 1 gram itu sekitar 1.400.000, dan ini perkiraan sekitar 1 kilo lebih ya. 6 bulan dikerjakan masih tetap menghasilkan emas ratusan gram bahkan kiloan gram. Memang kalau lagi rezeki seperti ini, lokasi ini dikerjakan oleh tim 7 orang yang sudah punya tugas kerja masing-masing, teman-teman. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan untuk rezekinya. Nah, kalian sekarang lagi apa? Di sini kita akan mencoba untuk membuat video yang menarik. Kalau menurut gua sih menarik ya. Karena di dalam video kali ini emang temanya agak berbeda, namun masih satu konsep, yaitu seputar dengan reaction. Kita nge-reaction apaan sih untuk kali ini? Coba kalian tebak. Atau misalkan kalau kalian penasaran, silahkan tonton dan stay tune di channel ini. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Ya udah, tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita langsung saja masuk pada videonya. Check it out. Mengapa emas sering ditemukan bersama dengan pasir hitam? Pertama, berat jenis yang mirip. Emas memiliki berat jenis 19,3 atau sangat berat. Pasir hitam biasanya mengandung magnetit dan ilmenit, juga termasuk mineral berat. Karena keduanya berat, mereka cenderung tertahan dan terakumulasi bersama ketika aliran air melambat. Sementara mineral ringan seperti kuarsa dan pasir biasa terus terbawa arus. Kedua, proses pengendapan yang sama. Saat air sungai mengalir, material yang lebih berat akan mengendap lebih dulu di tikungan sungai. Belakang batu besar, cekungan dasar sungai. Pasir hitam dan emas sering terkumpul dalam lapisan yang sama karena memiliki mekanisme sedimentasi serupa. Ketiga, asal-usul geologi yang berhubungan. Pasir hitam dan emas sering berasal dari batuan induk yang sama. Seperti emasnya juga kelihatan batuan vulkanik, urat kuarsa sulfidat, batuan metamorf. Ketika batuan ini tererosi, emas dan mineral berat lainnya terbawa bersama ke sungai. Dan emang yang paling seru tuh finishingnya. Emasnya kelihatan ya habis didulang. Kenapa senangnya? Ya secara otomatis bakal ditukerin jadi duit. Auto banyak tuh duitnya. Lahan yang dipenuhi oleh bebatuan terdapat potensi besar untuk menemukan emas yang coba dipahat ya. Gunakan pahat dan palu untuk memecah batu. Kumpulkan pecahan batu yang telah terpecah ke dalam dulang. Area batu yang berpotensi mengandung emas berdasarkan ciri-ciri fisik seperti urat emas atau batu yang mengandung jadi ciri-ciri nih tertentu. Tanah yang mempunyai emas ya. Serpihan batu kecil di proses pemisahan emas menggunakan dulang. Kan kelihatan. Inilah hasil mendulang emas selama 5 hari di area bebatuan. Setelah ditimbang, jadi berapa gram tuh? 6 gram 15 mili. 6 gram. Tinggal kali aja 1 gramnya berapa. Lumayan duitnya kalau ada tanah modelan kayak gini jangan dibuang. Ternyata cuma menyerok lemah yang kelihatannya biasa aja ini. Terus dikasih edit demi sedikit dan dikopiok pakai tangan baik, kalian bisa kaya mendadak. Karena di balik tanah tadi banyak banget mengandung emas guys. Kayaknya sih beberapa kali aku melakukan perbuatan mancing sering banget lihat tanah seperti tadi itu. Apakah ini tanahnya? Soalnya mirip banget, kalian coba perhatiin. Kayaknya di tanah ini sih bakalan sangat banyak emasnya. Tidak mikir panjang aku sampai bawa rombongan dan mengambil emas-emas yang berserakan di jero tanah pinggiran sungai ini. Apakah kita bakalan berhasil bawa pulang emas? Di alam liar, tanda-tanda kecil sering menyimpan potensi besar. Aliran air berwarna kemerahan seperti ini biasanya menandakan adanya kandungan mineral besi yang teroksidasi. Namun di beberapa daerah, kondisi ini juga bisa menjadi petunjuk adanya kandungan emas di sekitar sungai kecil ini. Para penambang tradisional sering menyebut tempat seperti ini sebagai lokasi Dog's Head Gold atau emas kepala anjing karena butiran emas biasanya terjebak di antara bebatuan besar dan pasir sungai. Proses alamiah erosi membawa serpihan emas dari hulu ke hilir, lalu mengendap di cekungan kecil yang sering kita anggap sepele. Inilah mengapa area seperti ini sangat dicari oleh para pemburu emas di alam bebas. Banyak nih hasilnya nih. Wih, keren. Dan emang kalau kalian banyak emas ya, apalagi emasnya batangan ya, enak kali hidup kalian. Ya secara otomatis kan bisa ditukerin tuh ke duit. Jadi duit kalian tuh pada banyak ya. Tambang emas kalau sudah nampak pasir hitam sudah pasti cair, teman-teman ya. Tambang ini sudah 6 bulan dikerjakan masih tetap menghasilkan emas ratusan gram bahkan kiloan gram.
Memang kalau lagi rezeki seperti ini, lokasi ini dikerjakan oleh tim 7 orang yang sudah punya tugas kerja masing-masing, teman-teman. Bayangkan lokasi ini kalau dikerjakan pakai alat berat, pasti hasilnya luar biasa. Tapi para tim tidak mau menggunakan alat berat atau ekskavator dengan alasan cepat habis hasilnya dan ongkos BBM-nya besar. Jadi lebih baik mereka kerjakan menggunakan dompeng darat. Biasanya hasil yang mereka peroleh setiap hari mencapai 100 gram lebih, bahkan sampai 200 gram atau 2 ons emas ya. Nah, pasti teman-teman juga penasaran dengan gaji mereka itu bagaimana? Mereka ini sistem bagi hasil, bukan gaji per bulan atau per hari, teman-teman ya. Jadi mereka ini bagi hasil. Dan mari kita lihat hasil emas yang mereka kumpulkan selama 23 hari bekerja. Ini dia guys, jadi dalam sehari mereka bisa mendapatkan 1 keping. Beratnya itu tidak sama, dan emas-emas ini akan dilakukan penjualan. Jadi setelah dilakukan penjualan, para tim tambang akan berkumpul dan akan melakukan bagi hasil kerja mereka selama 23 hari, teman-teman ya. Ini bisa dilihat emas-emasnya, dan emas ini kadarnya itu lumayan tinggi, jadi dihargai dengan per gramnya itu 1 gram itu sekitar 1.400.000, dan ini perkiraan sekitar 1 kilo lebih ya. Bayangkan 1 kilo lebih dikali 1.400.000, lumayan bukan? Oke, mantap. Salam anak tambang, salam satu hobi. Tinggal begitu nanti timnya berapa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, banyak yang bertanya, Bang, cara misahkannya gimana emasnya, Bang? Oke, kita pertama itu menyediakan sabun ini ya, teman-teman, karena dalam ember ini sudah kita masukkan, yaitu terdapat kalam beserta emasnya. Lanjut kita masukkan, ini adalah cairan air raksa ya, teman-teman. Nah, pertama tadi kita masukkan yaitu sabun ekonomi ya, teman-teman, yaitu sabun yang 2000-an itu. Lanjut kita masukkan juga yaitu air raksa yang di botol kecil tersebut tadi, teman-teman. Lanjut kita akan seperti ini ya, teman-teman. Kita akan obok-obok atau kita akan campur dan aduk menggunakan tangan secara manual seperti ini ya, teman-teman. Dengan tujuan ini akan membuat yaitu butiran emasnya akan menyatu, teman-teman. Jadi kita akan mudah untuk mengambil atau memisahkan butiran emasnya. Nah, lihat teman-teman, kita cek dulu apakah sudah berarti pakai sabun menempel ya, tadi atau sudah menyatu butiran emasnya. Ya. Jadi itulah fungsinya air raksa tadi, teman-teman, untuk menyatukan butiran-butiran emasnya. Dikarenakan butiran emasnya itu sangat kecil-kecil sekali, jadi agak susah untuk dipisahkan, dan kita menggunakan cara seperti ini agar butiran emasnya menyatu ya, teman-teman. Lihat teman-teman, itu yang hitam itu ada kalamnya, dan buihnya itu adalah buih dari sabun ekonomi yang sudah kita campur tadi. Oke, karena langsung dimasukin ke dulang atau ya. Coba didulang, diputar-putar. Langkah-langkahnya itu memang cukup lama sekali ya, teman-teman. Jadi bolak-balik. Tadi kita masukkan ke dalam ember, terus kita masukkan lagi ke dalam dulang ya, teman-teman. Ya, dengan cara seperti ini. Kita lihat lagi. Lihat teman-teman, sudah berbusa. Oke, lanjut. Nah, kita akan masukkan lagi kalamnya beserta butiran emasnya ke dalam ember ya, teman-teman. Dan air raksanya, coba lihat teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Itu adalah butiran emasnya yang sudah menyatu ya, teman-teman, yang digunakan menggunakan air raksa. Oke, kita lanjut lagi, masukkannya ke dalam ember ya, teman-teman. Nah, ada tutup. Nah, lihat teman-teman, itu adalah air raksa untuk menyatukan butiran-butiran emas yang kecil-kecil tadi, teman-teman. Butiran emas ataupun bubuk. Oke, lanjut kita masukkan lagi ke dalam dulang. Ini prosesnya lumayan lama ya, teman-teman, karena bolak-balik masuk dulang, masukkan dalam ember lagi hingga benar-benar menyatu butiran emasnya. Jadi kita membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, teman-teman. Ya, kita harus tetap berhati-hati ya, teman-teman, agar butiran emasnya tidak ikut terjatuh ke dalam air ini, teman-teman. Karena air raksanya ini mudah sekali terjatuh, teman-teman, dan sangat licin. Masih coba didulang. Oke, kita masukin lagi ke dalam ember dengan seperti ini ya, teman-teman, dengan tujuan kalamnya itu semakin mengecil ya, teman-teman. Jadi harapannya kita ini memisahkannya agar kalamnya itu hilang.
Oke, lihat teman-teman, alhamdulillah teman-teman, lihat teman-teman, sudah terlihat sedikit demi sedikit. Oke, ini adalah pakai kain yang terakhirnya. Kayaknya buat proses nyaring terakhirnya ya. Yaitu penyaringan lagi teman-teman, menggunakan kain seperti ini. Ini kain biasa ya teman-teman, kain untuk ikat kepala bisa juga teman-teman. Tapi usahakan jangan yang bolong ya teman. Nanti bisa jadi emasnya ikut jatuh ke bawah. Ke dulang jadi yang udah dilapisi usahakan kain tidak bolong agar emasnya tersaring di kain ini teman-teman. Oke, kita akan lihatnya. Ini teman-teman, lihat itu sudah terlihat silver warnanya teman-teman. Udah tumpah semua tuh. Lanjut, kita akan memperasnya teman-teman. Memperasnya hingga yang tersisa yaitu benar-benar butiran emasnya lagi teman-teman. Semoga dapat 1 gram atau 2 gram ya teman-teman. Kalau bisa lebih ya teman-teman. Kita kerja yaitu dari pagi ya teman hingga sore hari. Kerja dari pukul 6 pagi sampai jam 6 sore ya teman-teman. 12 jam berarti ya. Jadi kita harus memperasnya seperti ini. Dan coba lihat teman-teman, air aksanya sudah meleleh ke bawah. Jangan seperti ini. Dan butiran emasnya itu ada di dalam kain berwarna oranye ini teman-teman. Sepertinya ini lumayan ya teman-teman, karena kita kerja hari ini lumayan capek teman-teman. Oke, kita lihat. Coba dibuka bagaimana hasilnya. Kita lihat hasilnya tuh. Wow, alhamdulillah teman-teman. Banyak gak tuh? Walaupun tak seberapa, yang penting untuk hari ini tetap bersyukur teman-teman. Alhamdulillah. Hasilnya segitu ya. Alhamdulillah teman-teman. Jangan lupa di support ya teman-teman. Jangan lupa di like videonya, di follow dan di share ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun maraneh arek nangan emas, tong pernah abaikan liang cadas 3 kil. Karena biasana emas, maragol dina liang ieu. Kita mengambil emas di celah-celah cadas atau biasa dibilang bedrock ya. Biasanya emas itu terselip di tempat-tempat yang seperti ini teman-teman. Cungkil. Oke guys, liangna atas limit, ayeuna ku aing arek digobiak. Coba didulang. Emang kelihatannya ngedulang tuh seru ya. Cuman tadi itu harus ekstra sabar. Kulilanya guys, tersabar aing yeos. Tuh bener kan cek aing ge guys. Mantap jasa ya? Esina. Butiran-butiran emasnya agak gede ini. Hatur nuhun guys atau selalajo. Tangguan video aing berikutnya. Ya. Inilah cara kami mencari emas dengan cara manual tanpa merusak lingkungan. Perhatikan dengan teliti area yang berpotensi mengandung emas, seperti aliran sungai, celah air pada bebatuan, serta lahan yang berpasir dan berkerikil. Tanah yang berpotensi ada emasnya. Material dikumpulkan untuk didulang secara manual. Hasil butiran emas setelah dibersihkan dari pasir dan zirkon tanpa menggunakan merkuri. Butiran emas kami keringkan dan ditimbang untuk mengetahui berat bersihnya. Inilah butiran emas yang terkumpul selama 6 minggu, seberat 66 gram 24 mili. 66 gram, banyak banget ya. Tinggal kali itu 1 gramnya berapa. Kalau misalkan hasilnya tiap minggu segitu terus, wah, auto cepet kaya sih ya. Cuman nggak tahu ya hasil segitu itu untuk berapa orang maksudnya. Nah, jadi seperti itulah teman tontonan kita kali ini seputar dengan pencarian emas
tanah-tanah yang berpotensi ada emasnya, kemudian cara memisahkan antara tanah, pasir hitam, dan juga emasnya yaitu didulang. Kelihatannya seru, namun harus ekstra sabar. Dan jujur gue pribadi belum pernah ya sama sekali untuk mendulang. Makanya gue bilang kelihatannya seru. Namun nggak tahu deh kalau misalkan kita coba untuk mendulang sendiri. Kayaknya pegel kalau kelamaan juga. Tapi buat kalian semua, abang-abang semoga selalu sehat, banyak rezekinya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, mungkin cukup sekian untuk video reaction kita kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan like dalam video ini, tinggalkan juga komentar dalam video ini. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya gak ketinggalan konten-konten ataupun video-video reaction yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan. See you next time. Sampai ketemu lagi di video reaction berikutnya.